kecil. Oke, ini This teman-teman ya, seru Hong sekali Kong. menghadapi mbaknya yang mampu. Ini benar-benar mampu menaklukkan kota Hong Kong. Asli, real ya. Tunduk. Aku speechless sampai gak bisa ngomong aku. Sumpah gak bisa ngomong, aku speechless sumpah wes. Ya, itulah. Itu Hong Kong saya memang Makanya aku tuh salut banget sama Cece itu. Itu Aku tuh bener. belajar dari dia. Bener. Aku tuh kalau dia nasihatin aku dengerin. Sabar ya. Iya. harus sabar. Tiap hari tuh aku kalau buang sampah itu segini kan. Nah, itu aku dorong pulang pergi 30 menit. Pulang pergi. Pulang pergi 30 menit. Bu, cuma untuk buang sampah. Sampai sanggup? Nahan emosi setiap hari. Kenapa? Aku harus bersih-bersih rumah, harus masak. Tuyul kok 4 di rumah. Kan bayi yang Nggak masih tuyul kecil. dia. Makanya anaknya Ya, itu kuliah semua. bayi masih kecil. Karena dia nuyul. Kalau teman gereja mau nenek kerabat, semuanya mau pembantu yang kayak aku katanya. Nggak ada limited edition, cuma aku. Minta sama kata Mi, aku bilang, minta sama kamu berani bayar lebih tinggi sama dia, aku ikut kamu, dia boleh nggak? Berarti kalau dia nggak boleh, berarti kalau kamu berani bayar aku tinggi, dia harus naik. Aku gitu loh. Ya itu, memang mental. Dia punya Udah kata pokoknya Mi, aku kayak punya blorong. kalau udah apa ya, nggak dibilang kena mental, pasti gaji tinggi Hong Kong pasti kena mental. Kalau Iya sih. gaji kan standar katanya ya yang penting bisa rehat. Aku gaji standar nggak masalah. Kembali lagi menurut kebutuhan kita, ya kan? Daripada aku gali lubang tutup lubang dengan gaji standar, aku gaji santai, lebih baik aku gaji tinggi bekerja keras tapi aku nggak punya utang. Cuma itu aku di Hong Kong yang aku hindarin satu, utang majikan. Jadi Aku juga nggak sewaktu-waktu aku akan pergi dari situ, aku berani. Dan aku pastikan aku siapkan uang 1 bulan gaji. Majikanku macam-macam, mending tak bayar karena aku nggak mau disiksa 1 bulan sama majikan kalau keluar dari majikan. Jadi aku pasti ada uang 1 bulan gaji. Aku udah persiapin suatu saat aku bener-bener mentalku udah jatuh, aku pasti akan keluar dari situ. Itu udah pasti. Udah kayak apa ya tiap hari itu, Teh? Lebih ke nahan Kakak juga emosi. sampai bengong. Udah kayak lebih ke Bertahan 6 tahun loh makanya. 6 tahun dia. 6 tahun. iya. Mau gantiin dia. Aku tempat bosku aja. Mau gantiin enggak? Nggak, Mungkin enam uji tahun. coba gitu ya, uji 6 nyali. tahun masih mau renew aku. No, mau renew Soalnya lagi dia mau ngasih long service, aku harus renew. Haruslah. Kenapa? Aku sudah berjuang sekian lama, mosok untuk sekedar manen aku nunggu beberapa ini, aku nggak kuat, nggak dong. Wah, Strong, yang itu. mentalnya strong. Haruslah, aku harus dapatkan itu. Tapi bener kok tempat bosku nih yang bertahan cuma aku doang kok. Dia berapa kali ganti Cece. Ini 3 kali, Aku tok yang bertahan lama. ini 3 kali. Yang ngebreak 2 anak Filipin. Susahnya di rumah sama majikannya apa sampean? Susahnya apa kok sampai banyak TC yang nggak bertahan? Bawel. Majikannya bawel. Heeh. Oh, penye. Tapi sampean kok bisa meredam kebawelannya majikan? Dablek. Iya, kuncinya itu satu. Iya, Kayak kuncinya aku. itu di situ. Berarti karakter majikan tetap sama ya, Sama. bawel ya. Sama. Cuma manusianya Tergantung kitanya. Dan dia itu tipe orang nggak mau diajak ngomong. Hmm. Mungkin yang dulu-dulu sering ngajak ngobrol ya. Mm. Kalau aku nggak, aku lihat situasi. Kalau dia ngajak bercanda, baru Kayak aku bercanda. berarti. Kalau enggak. Hmm. Ya pagi ya. Casan madam, nggak mau dipanggil. Dulu aku baru datang dulu sandal itu dia datang sandal harus di depan dia. Ngambilin dulu. Kayak aku. Sepatu Lama-lama. juga. Iya, aku lama-lama enggak. Sepatu dipakein loh. Bener. Lama-lama kok nggak bisa merubah itu Batasi. bagaimana, Mbak? Apa ya? Nggak tahu dengan sendirinya aja. Hmm. Tak bacain selawat aja. Aku dulu sering Tak baca ngucapin sumpah tak kalau- bacain selawat terus. selamat malam, aku dulu sering ya. Sekarang nggak pernah langsung aku keluar rumah. Kenapa? Karena aku akan lebih sering mengucapkan selamat pagi. Karena aku akan keluar rumah dari masjid dulu setelah jam 12 malam. Jadi kalau dia mau mengatakan kamu tidak sopan ya, nggak selamat malam sama aku, mau tak ucapin selamat pagi dia. Makanya aku mending nggak ngomong, soalnya dia kalau udah keluar dia itu akan jam 1 baru pulang gitu. Jadi kan aku tuh nggak pernah bener-bener ngerasakan yang namanya tidur malam sama tidur siang itu udah nggak ngerti, lupa. Jadi aku udah di atas jam 12 malam walaupun anak 4 itu
tahu sendiri bekalnya mbokku pakku ya, ngeri sekali tuh ya pagi. Bener-bener temanku tak fotoin hubnya yang mau aku udah siap semuanya kan itu jadi berapa tas aja. Terus sampean bangun jam berapa, Mbak? Jam 5 aku rebahan dulu, pokoknya jam 6 itu aku udah harus stay di rumah katamu itu. Harus sudah stay di situ. Oh, beda rumah. Aku ada rumah kecil di Sampingan gitu. Sampingnya. sama Oh, Cek iring-iringan tinggalnya gitu. sendiri. Iya. Oh, ya Mas Cek mending, Cek enak-enak. Iya, Cek mending. Jadi Tak kirain jadi satu wis nggak sanggup aku. rumah sendiri, pokoknya jam 1 soal selesai ya kita pulang ke rumahku jam 1 kan. 1 siang. 1 malam lah. 1 malam. Kan rehatku aku makanya nggak pernah bilang good night ke madamku. Kan aku udah pagi rehatnya jam 1. Lah iya itu makanya aku udah double aja. Aku nggak pernah Jam 5 bangun, jam 6 lah start kerja lah ya. start kerja masuk Jam iya 6 di dapur. sampai jam 1. Iya. Bahkan kalau pasukan huru haranya banyak, 3 kurang 1/4 pun aku masih di situ. Karena pasukan huru haranya banyak, pokoknya kita geger-geden setiap hari ya. Terus anak dia juga kemeriah kan. Dia kan sekarang punya mesin cuci 2 sama Saiwun 1. Jadi Mesin Saiwun itu. iya. Jadi Saiwun aja ya kita ada 2 sap itu sampai nggak masuk semua. Saking banyaknya pasukan itu. Tapi ada uang capeknya waktu pasukan huru hara datang. Kalau yang biasa enggak. Bahkan Imlek pun nggak ada yang ngasih. Hah? Nggak ada. Itu yang Tapi biasa. aku orangnya positive thinking ya. Aku selalu ada itikat baik ke orang. Aku nggak pernah ngebantah. Aku nggak mau nyakitin orang lain. Kalau di sini saya nggak ada rezeki, pasti saya ada rezeki dari orang lain. Dan itu benar. Aku dipanggil temanku, jemput aku di rumah. Aku ketemu majikan dia. Aku dikasih lesi 100-an 2. Berarti kan aku ada rezeki di sana. Gitu aja. Yang penting aku kayak positive thinking lah. Aku baik ke dia. Nggak harus dia kok yang ngebales ke aku. Akan ada jalan rezeki itu dari arah mana aja gitu aja orangnya. Gimana cara masakin orang yang 35? 4 kompor akan nyala semua, 2 listrik, 2 gas. Open 2 akan membakar ayam sama sayuran semua, nyala semua. Terus kalau Malah majikan ngalahin di Arab. Uji nyali, Ra. uji Nah, iya. Malah ngalahin di Arab, sumpah. pagi ya udah. Aku beruntungnya bosku tuh nggak mau ngundang teman. Aku beruntungnya di situ. Soalnya rumahku kan gede. Kita kalau makan malam kita pesta garden. Jadi kita di luar rumah. Luar rumah itu ada kayak meja makan, kayak ada barbekyunan, ada ayunan. Kita akan di situ. Tapi dia topnya itu mampu bertahan itu loh. Iya. Kuat ngadepi majikan kayak gitu ya. Siji Soalnya dia karena mikir cocok sama gajinya sesuai. mampu memanage majikan kan itu dianya. Ya kalau gajiku orang-orang Aku aja bertahan karena aku bisa jualan. nah itu kan ada sesuatu kan dia kan Ah, selain itu soalnya walaupun kita kena mental setidaknya kita ada penghasilan lain Iya. ya. Lah aku di situ juga kena mental selain gajiku yang 7.000 aku terkadang ada kayak peceran-peceran nenek tamajok nanti aku dapat duit. Siapa lagi tamu baru seandainya ada tamu baru yang dari England contoh. Nih siapa yang masak? Ceceku. Wah, masakan kamu sangat enak. 200 akan jatuh ke tanganku dari orang baik itu pasti. Jadi aku juga ada yang ibarat kata dari minggu pun aku akan kejar waktu ya kayak part time ya. 10.000 bersih itu di tanganku tiap bulan. Part time ku 3 jam. Dia bilang bosku kayak punya klinik tusuk jarum kop apa itu loh Chinese medicine. Chinese medicine kayak dokter gitu. Dia bilang kamu mau selesai sejam 2 jam 3 jam ya 500 itu buat kamu. Jadi aku orangnya memang capek tapi aku di sini lebih Hongkong tuh ladang uang loh sebenarnya bagi yang pinter, bagi yang ladang Mau uang. memanfaatkan. Jadi aku bener-bener aku orangnya 5 tahun bisa bikin 2 lantai. Anakku sekarang udah duduk di bandara. Kerja apa? Aku main aplikasi juga, aplikasi Bigo Live. Aku punya 3 akun di situ. Penghasilanku modal 25 juta kembali 31 juta per bulan. Nah, aku bener-bener Hongkong itu ladang uang. Jadi pintar-pintar lah mencari peluang di Hongkong. Bener, aku seorang pemain aplikasi Bigo Live di situ. Jadi Tapi aku, pernah collab nggak? apanya? Waktu itu kan kayak saham gitu kan? Bukan.
Bukan. Itu kita beli barang, kita target, kita ikut OVC manajemen Hong Kong. Manajemen Hong Kong yang benar-benar Hong Kong, dia minta barang lokal kayak diamond, kayak apa sih saweran. Tapi aku beli itu, beli. Kita beli barang Hong Kong itu sangat mahal, sangat langka sama barang Indo. Jadi kita benar-benar masuk ke kayak pioneer. Bonus itu kita keluar dolar Amerika. Tapi sampean masih sempat ya mainan bulanan kayak gitu ya? Semuanya Kerja sesibuk itu. iya, itu kayak hiburan. Itu tuh sebenarnya Padahal kayak udah capek loh. itu kayak Kalau hiburan, bayarin Ceh. anak 4 itu udah capek. Itu tuh kayak hiburan. Kita capek ya, tapi setelah kita masuk kamar, kita tidak akan mengerjakan apa-apa di saat tidak ada yang memberi kabar. Di situ kita akan hancur. Kalau kita tidak punya kesibukan, kita tidak bakal bisa tidur memejamkan mata dengan enak. Sebenarnya kerja di luar negeri itu kita butuh kayak ditanya, didengar. Itu yang paling penting, itu kita ditanya, didengar, kita ditegur, kita dimarahi, ya bahkan kita dilarang jangan gitu dong. Aku nggak pernah mendengar kata itu. Jadi setelah kerjaanku selesai, Berarti sampean aku masuk kamar. Nggak mengenal laki-laki atau apa kayak gitu. Aku nggak mengenal. Orang di Bigo bilang aku sombong. Kalau orang minta nomor HP ku, maka aku akan minta satu dragon seharga 3,5 juta saweran ya. Jadi aku dibilangnya orang yang sangat sombong. Tapi aku nggak peduli, aku selagi aku nggak merugikan orang lain. Aku baru berhenti di aplikasi itu tuh setelah barang langka belum setahun. Dulunya aku ngejar kuliah itu, bener-bener ngejar kuliah yang 1 bulannya 16 juta itu, bener-bener aku. Yang sekarang di bandara itu? Iya, yang sekarang di bandara itu udah kerja. Sekarang udah ya, selesai. ya, yang sekarang udah di bandara itu, sekarang udah kelar. Sekarang kejar lagi yang nomor 2, masuk di fakultas psikolog baru 3 semester. Nah, bener-bener di sini, nah makanya aku kejar part time sekarang. Ya, itu udah bisa mengcover kehidupanku yang ini. Kurang satu lah ya. Ya, Satu lagi udah masih kecil kan. nafas lega. Tapi rumahku udah jadi 2 lantai. Pokoknya aku udah beli Mulai dari nol itu, 2 lantai itu. 2 lantai itu, iya bikin di depannya. Iya, 2 lantai udah clear semua, udah langsung ibarat Kira-kira habis berapa juta itu? wah, nggak terhingga itu, nggak ngerti ya gua. Banyak lah Cuma dari sampean tok. dari aku. Nggak ada dari siapa-siapa. Jadi aku benar-benar dari model rumah, tukang yang calling aku, dari gimana pesen jendela, mau plafon pun aku akan telepon sendiri, aku nego dari sini, langsung aku transfer ke orangnya, kamu datang ke rumahku. Terus targetnya mau berapa lama lagi dong? Targetnya di Hong Kong setelah 2 tahun kontrak lagi, anakku wisuda yang nomor 2. Berarti kan di situ aku keuanganku tetap, aku ada tabungan, ada lah. Aku nggak mungkin, aku memanage uangku di sini, aku kerja capek ya. Aku nggak mau cuma-cuma Indonesia minta uang nih, enggak. Aku gajian di tanggal 28, aku jelaskan ke semua orang, aku dengarkan ke siapapun itu orang Roma. Aku gajian di tanggal 28. Kakak, kamu kebutuhan kos berapa? Bayar uang kuliah, uang semester berapa? Kakak, kamu butuhnya apa? Ada yang ngasuh anak emakku, bapak pulsaku tajatah. Aku collab di akhir bulan aku gajian. Aku di sini kerja ikut orang gajian 1 bulan sekali. Berarti aku transfer ke Indonesia 1 bulan itu sekali. Setelah Indonesia aku tutup, sisanya aku akan masukkan ke BOC di Hong Kong. Jadi orang Indonesia kalau bilang, "Ay, pinjam uang." Boleh, sini. Ke sini kamu mau pinjam berapapun tak pinjamin. Uangnya ada di bawah bantal. Sombong memang orangnya. Bener itu. Soalnya aku udah kayak trauma gara-gara pertemanan, gara-gara uang kita kehilangan teman. Jadi aku di sini nggak punya teman, bener sih. Sama aku juga. Makanya aku pilih kerja part time berhari-hari untuk kayak bukan menjauh, tapi aku menghindari dari apa yang akan menghancurkan aku sendiri. Ya memang aku orangnya egois, tapi aku nggak pelit ya. Enggak. Aku pelit kan? Aku nggak pelit. Enggak pelit. Tapi aku memang egois. Aku kalau orang mau pinjam mah nggak ada. Kalau kamu mau makan, ayo sampai kenyang. Kamu mau makan sampai kenyang. Kamu nggak ada patadeng, tak isiin patadengmu. Tapi jangan pinjam uang. Nggak jahat loh di situ ya, Cek ya. Iyalah. Kan udah tak beri Fair, makan, kan fair. udah tak isi patadong. Berarti kalau udah niat Ya. yang suka pinjam meminjam Nah, berarti kan ya harus tahu lah, sendiri ya, heeh. iya.
Iya, soalnya aku nolong sampai diriku sendiri pernah tak jaminin ke rentenir ya demi nolong. Pernah juga? Pernah. Tak jaminin ke rentenir. Kamu nggak usah pakai paspor, pakai Ini KTP aja nggak? ada aku lihat di Facebook lagi rame banget. Dia pulang di sini kan bawa utang dari rentenir kan, Tuh. kejual rumahnya. Tuh. Jadi bayar rentenir 6.000 kemarin loh, tuh Ce. 6.000. 150 juta cash, duitnya kijan segini. Tuh kan. Kalau Asli, kita Jut, cash 150 kalau yang juta. ngerti peluangnya Hongkong itu ladang uang. Mm-mm. Ladang uang itu jangan kita ngambil uang debt, jangan pinjam. Jadi kita mau keluar dari majikan sewaktu-waktu kita bisa, mau pulang ke Indonesia sewaktu-waktu kita bisa. Prinsip ya utang itu yuk kayak aku jangan sampai punya utang itu kenapa? Kita nggak tahu kita tuh sampai kapan. Gini, Jadi- memang sih di Hongkong ladang uang, tapi kan nggak semua majikan itu bisa kita cari uang lewat majikan, cari ceperan kayak gitu, nggak semua majikan bisa. Nah, berarti gini, itu bukan masalah di kita, bukan di majikannya, bukan masalah pecerannya. Kita handle dengan pengeluaran kita. Kita melakukan sesuatu, kita handle dengan apa yang kita dapatkan. Kalau kita pendapatannya 4.000, ya jangan kita mengeluarkan lebih dari 4.000. Memanage keuangan. Kita di sini butuh libur. Berapa uang buat patadong, berapa buat kita makan sama teman. Kadang kita ada kayak perikunan, siapa ulang tahun, siapa ada apa kita bareng-bareng kan. Jadi kebutuhannya ya kayak aku tadi. Aku gajian sebulan sekali, ya udah aku kirim 1 bulan sekali itu. Ke pertengahan dia minta uang, pasti aku akan bilang dong, aku belum gajian. Seperti itu mereka harus tega. mendengar. Tego. Di Kalau sini kita nggak tego, punya siapa-siapa tuh, loh. kamu yang punya anak harus tego. Iya, aku mau belajar dari dia. Iya. gitu. Ya kan? Hmm. Di sini kita nggak ada Aku yang juga pelit menolong. sama anakku. Pelit. Anakku aja aku jatah, padahal kuliah cuma 900 tuh jajan sama bensin. Iyalah. Kalau udah kuliah kan Jadi udah aku- bisa Oh, dia cari laju. kerja Enggak, sampingan. soalnya kan dia kuliah juga udah nggak bayar kan. Mm-mm. Dia udah beasiswa tuntas, terus Mm-mm. jadi tinggal uang bensin karena kan memang agak jauh sih Mm-mm. tempat kuliahnya adik. Mm-mm. Itu bensin sama ya kan namanya Itu ada bukan pelit, Ce. Itu berarti Apa? kamu mengajarkan bener-bener. dari kecil Iya. aku kayak gitu. Apalagi yang si kakak dulu kan Mm-mm. sakit, kakak itu kan sakit jadi makanan tuh harus Mm-mm. nggak boleh makan sembarangan. Mm-mm. Sekolah itu ya waktunya Sambil nyusun. dimakan donat. Dan baru Makasih. Itu apa namanya sekolah tuh kalau aku lihat jamnya, oh bentar lagi dia istirahat. Datang aku tak kasih minuman. Jadi teman-temannya tuh pada lama-lama dia malu sama temennya. Jadi kalau minum tuh paling tak bawa kemana gitu. Cuman aku ngasih pengertian ke Iya, anakku karena dia kan harus. sakit. Kalau nggak kayak gitu nanti berobat terus tak sendiri di Kalimantan kehidupan mehong apa-apa kayak gitu lah Memang jadinya. harus kayak diajarkan. Makanya kadang kan ada anak yang lulus SMA, kuliah baru masuk, dia punya suami atau enggak harus nikah muda gara-gara Hamil duluan. kecelakaan. Makanya setelah lulus SMA, anakku perempuan, kamu punya pacar enggak? Kamu mau kuliah atau mau nikah? Kalau kamu punya pacar, mau nikah, pacar kamu suruh ke sini. Kamu tak nikahin, kamu mau beli dekor kayak apa? Tak beliin. Tapi setelah itu ikut suami kamu. Berarti aku udah lepas tangan, kamu tanggung jawab suami kamu. Tapi kalau kamu mau kuliah ya ayo. Bareng-bareng ngerti. Cewek 2 semua. Cewek udah gede-gede. Semua cewek. Yang nomor 3 cowok, 9 tahun. 9 tahun. Jauh. Iya, Kayak ya, kan cerita. oh, tapi cowok ganteng gede. Iya. Dulu 3 tahun tak tinggal aku ke sini. Seumuran sama anakmu loh. Anakku 4 6, tahun 4 tahun. masuk TK sekarang. Iya. Kamu wajahnya nggak happy loh kalau Hah? ngomongin anak. Aku Hello ya. kangen banget aku. Kan aku ninggalin dari 16 bulan. Makanya Berapa lama sudah? 2 Ninggalin? tahun. Baru 2 tahun. Galau pada galau. Aku yang ngomongin enggak anak ini itu sekarang. udah. Aku dari 15 tahun aku enggak pernah kumpul sama anakku. Kan aku dari kecil. Dia kan sebenarnya masih nyusu sama aku loh. Aku di PT sampai marsin air susu. Di PT? Iya, buangin air Periang susu. loh. Sampai periang. Manastis itu loh. Apa? Masuk angin. Oh, masuk gitu. angin. Iya kan kalau Panas bengkak dingin. kan kalau penuh kan. Sakit semua loh badannya. Iya. Iya. Heeh.
Harus aku buangin itu di kamar mandi. Nangis aku, ya Allah. Bayinya mbokku yang ini nggak bisa Tapi tanpa itu- aku loh. Bayi hasil kecelakaan apa memang Enggak. selepas menikah? Sudah menikah. Selepas menikah. Bayiku yang ini kalau aku libur dia bakal Kan ada loh yang kecelakaan banyak. itunya, ada. Ya banyak lah, tapi alhamdulillah. berguling-guling bayiku kali yang di sini itu. Tak tinggal kata mbokku, aku bisa gila kalau kamu libur katanya. Nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Pokoknya dia akan nangis terus dibawa ke gereja kemana. Kan Nanti dari begitu kecil lihat sama aku dia langsung senang gitu. Ya udah hari-hari sama aku. Om bantu kita. Ayo sembarang. Aku juga mau cuti. Itu wajar hari. Enggak wis sembarang. Kapan? Nggak tahu. Nanti aku mau ngomong bosku. Enggak kayak Kalau nggak cuti Nggak ya apa-apa. uangnya ini loh. Iya loh. Kalau aku Masa? berat kan tak angkat sendiri jadi Oh, nggak ada teman debat. Kerja sendiri ya. Iya. Sai Pernah aku tuh sendiri. ngangkat Masa aku bak tak sini, mandinya kenapa anjing kamu itu yang batap Emang yang jaga gede. anjing? Jaga anjing berapa? 2. 2. Batap yang gede itu loh, aku dari lantai 1 ke lantai 4. aku Aku angkat sendiri. Emang banglo? Aku tuh gak sedeng loh tak kayaknya. Tapi kenapa kok kemarin itu kamu nggak ganti majikan aja? Halo Mbak Ses. Ya itu kena jebakan Batman aku. Kena jebakan Selamat pagi, Mbak. Batman Makasih, itu. Siang wo. Oh iya. Mbokku Satu sering lebih. ngasih, Sini. sering ngasih uang 500 loh. Oh awal-awalnya tuh. Aku mau finish kontrak itu loh. Kan kena, makanya aku kasih tahu temanku, kamu jangan sampai kayak aku nanti kena jebakan Batman aku gitu. Mending kamu cari yang lain. Apalagi udah main fisik. Aku paling nggak suka main fisik. Kalau mulut kan depan fisik gitu. temenku. Aku bilang aku saranin kan cari yang lain. Kecuali mulut, itu mulut kita masih bisa double. Kalau udah main fisik tangan, oh nggak bisa. Oke teman-teman ya, percakapan cukup sampai di sini, seru pengalaman dari beberapa teman, ada yang baru 2 tahun, 6 tahun, ada sampai 8 tahun, yang datang 22 tahun satu majikan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kisahnya. Yes. So, sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye. Bye bye.